Kami tim promosi kesehatan RSUD Padang Pariaman mempersembahkan podcast terbaru kami langsung dari tim BPJS Kesehatan. Kabar nih, kita hanya bisa ditanggung seminggu. Kalau tidak, kita tidak ditanggung BPJS. Berarti itu hoax ya? Oke, itu berita hoax. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat RSUD Padang Pariaman. Alhamdulillah, hari ini kita berada di studio podcast PKRSA kedatangan tamu dari staf penjamin manfaat dan pengelolaan Vaskes di BPJS, yaitu Bapak Werman A3K. Kita panggil dengan Pak Werman aja ya Pak ya. Baiklah, di mana kita ketahui di Rumah Sakit RSUD Padang Pariaman pasti masyarakat lebih banyak atau bisa 60 atau 40 atau 70-30%-nya yaitu penjamin menggunakan kartu BPJS ya. Nah, kita akan kupas bagaimana atau apa saja dan syarat-syarat dari BPJS. Oke, selamat siang Bapak Werman. Nah, pada kesempatan ini kita potong ya Pak Werman ya. Pak, apa yang harus diketahui tentang BPJS ini kepada masyarakat yang belum punya kartu ya? Yang perlu diketahui oleh masyarakat yang belum mempunyai kartu bahwa BPJS ini merupakan program dari pemerintah terkait jaminan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi secara garis besar peserta BPJS ini dibagi dua, penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Untuk peserta yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, itu contohnya peserta mandiri yang terikat dengan peserta bukan penerima upah. Jadi untuk syarat-syarat untuk pendaftaran peserta penerima upah ini, yang pertama yaitu buku rekening bank, KK atau KTP, kemudian bisa langsung ke BPJS Kesehatan atau via online. Jadi kami bisa mengakses via online, yaitu ada namanya Pandawa pelayanan administrasi via WA atau melalui mobil JKN juga bisa. Berarti itu inovasi digital dari BPJS ya? Nah, di sahabat sehat berarti ada dua yang seperti disampaikan. Nah, apabila masyarakat terkendala dengan sistem informasi yang pakai digital ya, karena ada tuh apalagi Kabupaten Padang Pariaman, kebanyakan masyarakatnya masih mikir ini bagaimana cara penggunaannya gitu. Nanti kalau masyarakat terkendala bisa ke kantor layanan BPJS Kesehatan terdekat, bisa ke Pariaman atau ke Padang Pariaman. Kalau Padang Pariaman wilayahnya di Lualung. Nanti kalau dilaporkan ke security dulu apa kendalanya, nanti akan dipandu oleh security. Kalau tidak bisa melalui online via mobil JKN, baru diarahkan ke dalam atau ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi sudah ingat kan sahabat sehat? Jadi kalau misalnya ada pendaftaran melalui online dan offline ya, bisa ke kantornya di Pariaman dan Lubuk Alung. Itu tentang pendaftaran. Nah, sekarang kita ulik untuk pasien yang ingin berobat ke rumah sakit. Kan ada nih orang katanya malas ke rumah sakit, harus ribet atau bagaimana? Apakah memang seribet yang dipikirkan masyarakat BPJS ini? Yang pertama, untuk layanan dari BPJS Kesehatan untuk masyarakat, yang pertama
sesuai indikasi medis gitu kan. Untuk pelayanan ke rumah sakit ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pasien atau peserta yang ingin berobat. Yang pertama, kalau peserta itu dengan kasus emergensi, peserta bisa langsung berobat ke rumah sakit melalui IGD. Namun kalau peserta itu kasusnya tidak emergensi, peserta tersebut terlebih dahulu berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan. Nah, seandainya butuh penanganan spesialis, baru nanti fasilitas kesehatan tingkat pertama merujuk secara online ke rumah sakit yang dituju. Nah, berarti sahabat sehat, kalau misalnya pakai BPJS, kalau di IGD berarti langsung bisa ya. Jadi jatuhnya fast track ya. Bisa langsung dan ditangani itu dalam keadaan gawat darurat. Kemudian kalau misalnya berobat dari mau ke rumah sakit, kalau memegang kartu BPJS berarti harus ke fase 1 terlebih dahulu dan baru ke rumah sakit. Nah ini Pak, kan datang tuh berapa lama rujukan itu berlakunya? Untuk rujukan sejak mulai diterbitkannya itu rujukan berlaku 3 bulan. 3 bulan dari vaskes pertama. Jadi peserta berobat ke rumah sakit cukup memperlihatkan rujukan online via HP atau yang diberikan oleh vaskes tingkat pertama tanpa harus membawa fotokopi identitas, baik itu fotokopi kartu BPJS, fotokopi KTP atau KK. Oh iya, kadang kan ada orang datang bukan bawa map nih, banyak-banyak. Jadi yang intinya yang harus dibawa kalau berobat. Intinya yang dibawa itu yang asli aja identitas, apakah itu kartu asli atau KTP asli atau KK asli, tidak perlu fotokopian. Oke, tidak perlu fotokopi bawaan asli, berarti untuk melihat legalitasnya ya. Nah, ada di pendaftaran katanya harus fingerprint, harus dilihat itu seperti apa maksudnya? Itu tujuannya untuk memastikan keabsahan bahwa peserta yang pergi ke rumah sakit benar-benar peserta yang ingin konsul ke dokter, bukan perwakilan dari keluarga. Jadi dokter dapat memastikan kondisi kesehatan pasien itu sendiri. Memang berarti harus orang yang bersangkutan yang datang ya. Jika memang ada dia sakit yang punya seperti saya nih, saya yang punya kartu, tapi yang sakit adik gitu, dia pakai kartu untuk menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Andai ada orang yang seperti itu, bagaimana? Apakah ada undang-undang yang mengatur memakai kartu orang lain berobat dengan kartu itu atau bagaimana? Itu sesuai ketentuan itu termasuk penyalahgunaan kartu, yaitu fraud oleh peserta itu sendiri. Karena fraud ini kan ada 3 macam, apakah fraud dari fasilitas kesehatan, fraud dari BPJS itu sendiri, atau fraud dari peserta. Jadi kalau penyalahgunaan kartu itu termasuk pelanggaran oleh peserta dan akan dikenakan hukuman. Berarti jangan memakai kartu yang bukan punya kita dan menggunakan fasilitas yang bukan hak kita. Itu namanya fraud ya. Oke. Sahabat sehat, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Apa yang perlu? Kalau misalnya untuk gigi, kalau untuk gigi pelayanannya itu misalnya kayak protesa gigi, gigi palsu ya. Gigi palsu itu BPJS Kesehatan ada dana untuk bantuan iurannya. Untuk di rumah sakit itu satu rahamnya itu 500.000 rupiah. Untuk tahun ini berarti ya, kita nggak tahu ya. Sekarang tahun
2023 sampai 2024 belum tahu ada segitu ya Pak ya. Oke, berarti kalau gigi seperti itu, kemudian kacamata ditanggung. Kacamata ditanggung sesuai kelas hak rawat. Jadi Kalau sesuai kelas 3 itu 165.000, kelas 2 220, kelas 1 itu 330. Nah, untuk di IGD nih kan ada pasien, berarti pasien yang ditanggung BPJS itu yang sakitnya darurat atau emergensi. Iya. Bagaimana dengan yang kecelakaan? Ya. Kalau kecelakaan itu BPJS Kesehatan menelaah dulu. Telaahnya itu seperti apa? BPJS Kesehatan cek dari laporan polisi. Laporan polisinya itu dicek dulu apakah ini masuk kriteria kecelakaan tunggal atau kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal itu dicek dulu apakah termasuk kriteria kecelakaan kerja atau bukan. Kalau bukan masuk kriteria kecelakaan kerja itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kalau masuk kriteria kecelakaan kerja itu ditanggung oleh penanggung lain, apakah itu asuransi, BPJS TK atau Taspen. Jadi kalau PNS biasanya Taspen yang menanggung untuk kecelakaan kerja. Oke, mungkin tadi sudah kita bahas bagaimana cara mengurus kartu, bagaimana pasien BPJS berobat ke RSUD. Nah, bagaimana dengan pelayanan IGD dan rawat inap? Nah, kalau rawat inap ada bataskah? Misalnya pasien berobat di poliklinik dan dinyatakan harus dirawat, kan begitu ya? Datang berobat, bawa rujukan, kemudian dirawat. Adakah batas perawatan berapa hari kalau BPJS? Tidak. Kalau dari BPJS kriteria batas rawat itu tidak ada. Jadi kalau pasien sembuh menurut dokter atau DPJP terkait sudah diperbolehkan pulang, silakan pulang. Tapi kalau butuh perawatan menurut BPJP masih tetap dilayani. Bukan kan ada katanya kabar-kabar nih, kita hanya bisa ditanggung seminggu, kalau tidak kita tidak ditanggung BPJS. Berarti itu hoax ya. Oke, itu berita hoax. Nah, kemudian kalau misalnya operasi, apakah ada operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS? Ya. Operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS itu operasi yang atas operasi yang bukan indikasi medis. Misalnya operasi apa ya? Contohnya untuk masuk angkatan TNI Polri gitu kan, pengobatan varises atau pengobatan hernia atau apa gitu kan, atau operasi keloid atau jerawat yang satunya kayak kecantikan ya. Yang arahnya ke kosmetik itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Iya, kayak kalau di gigi ya, di gigi itu mencabut gigi ditanggung BPJS, menambal ditanggung BPJS, walaupun dengan spesialis ya. Yang tidak ditanggung itu pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi, kemudian meratakan gigi. Nah, karena itu termasuk dari estetika dan bukan indikasi medis. Nah, oke Pak Werman, terima kasih.